Pernahkah Anda menyadari sebuah ironi yang menggelisahkan? Negara terkecil di Asia Tenggara, tanpa sungai, tanpa ladang, bahkan tanpa pasir yang cukup, adalah salah satu yang terkaya di muka bumi. Sementara tetangganya yang maha luas, kaya raya sumber daya, masih berjuang. Singapura, satu titik merah kecil di peta Asia Tenggara, luas wilayahnya bahkan lebih kecil dari Jakarta. Namun pendapatan per kapitanya mencapai sekitar $92.000 per tahun, sementara Indonesia hanya sekitar $4.900. Artinya, rata-rata output ekonomi per orang Singapura belasan hingga puluhan kali lipat lebih besar daripada per orang Indonesia. Jurang ini bukan sekadar angka statistik. Jurang ini adalah sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban. Dan pertanyaan itu adalah ini, dari mana sesungguhnya fondasi kekayaan tetangga terkecil kita ini dibangun? Sebagian jawabannya yang jarang diceritakan ada di bawah laut Kepulauan Riau, ada di berangkas-berangkas Singapura, ada di dalam dompet kita sendiri. Ini bukan cerita tentang konspirasi, ini adalah cerita tentang struktur, pola ekonomi yang berulang selama puluhan tahun yang mengalirkan pasir, uang, dan manusia dari satu sisi selat ke sisi lainnya, dan kita jarang menghitungnya. Paradoks ini harus kita hadapi dengan jujur dan dengan mata terbuka, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi karena memahami pola ini adalah syarat pertama sebelum kita bisa mengubahnya. Mari kita mulai dari fakta yang paling keras. Jurang kekayaan antara dua negara bertetangga ini adalah salah satu yang paling ekstrim di dunia, dan ia bukan terjadi secara kebetulan. Singapura sering dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia. Dalam berbagai pemeringkatan tahun 2025, produk domestik bruto per kapitanya berada di kisaran $92.000 hingga $156.000, mengalahkan Luxembourg, mengalahkan Swiss. Indonesia sekitar $4.925 per kapita, peringkat 121 dunia. Selisihnya bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat, tapi belasan hingga 30 kali lipat tergantung indikator yang dipakai. Tapi tunggu dulu, ada detail yang sering dilewatkan. Sebagian besar kekayaan Singapura adalah uang yang transit, laba perusahaan global yang melintas lewat sana. Saat diukur dengan pendapatan nasional bruto, angkanya turun ke sekitar $74.000. Tetap sangat kaya, tapi ini petunjuk pertama. Petunjuk pertama bahwa kekayaan Singapura bukan sepenuhnya hasil produksi domestik, melainkan hasil dari posisi strategisnya sebagai perantara, sebagai berangkas, sebagai pintu gerbang, dan pintu itu menghadap ke selatan, menghadap ke Indonesia. Bahkan rasio utang terhadap produk domestik bruto Singapura mencapai 175,6%, salah satu tertinggi di dunia. Namun anggaran mereka surplus. Ini bukan kontradiksi. Ini adalah ciri khas negara pusat keuangan, negara yang mengelola uang orang lain. Mari kita bedah anatomi dari hubungan ini, mulai dari lapisan yang paling literal, paling fisik, paling bisa kamu pegang dengan tangan, mulai dari pasir. Sejak merdeka pada tahun 1965, Singapura memperluas daratannya sekitar 20 hingga 25% lewat reklamasi laut. Sebuah negara yang secara harfiah menumbuhkan dirinya sendiri, bukan dengan melahirkan anak, tapi dengan menelan laut. Dan bahan utama reklamasi itu adalah pasir, bukan pasir sembarang, pasir laut, pasir yang dikeruk dari dasar perairan Kepulauan Riau dari jantung wilayah Indonesia sendiri. Sebelum larangan diberlakukan, Singapura mengimpor 6 hingga 8 juta ton pasir per tahun dan lebih dari 90% berasal dari Indonesia. Pada periode tahun 1997 hingga 2002, rata-rata ekspor pasir laut Indonesia tercatat lebih dari 53 juta ton per tahun. 53 juta ton per tahun, bayangkan berapa banyak truk yang dibutuhkan untuk mengangkut itu. Bayangkan berapa dalam dasar laut yang harus dikeruk. Singapura tidak sekadar membeli pasir, Singapura menambah luas negaranya dari tubuh Kepulauan Indonesia. Banyak landmark ikonik Singapura, kawasan Marina Bay dan sekitarnya, berdiri di atas tanah reklamasi. Tanah yang dulu adalah dasar laut. Tanah yang dulu, dalam pengertian paling harafiah, adalah bagian dari Indonesia. Tapi harga yang dibayar Indonesia bukan sekadar pasir yang hilang. Penambangan besar-besaran membuat pulau-pulau kecil di sekitar Riau menghilang atau menyusut drastis. Bukan metafora, bukan kiasan. Secara harfiah menghilang dari peta.
Dan hilangnya pulau bukan hanya soal ekosistem. Pulau adalah titik dasar penentu batas laut. Pulau hilang berarti klaim wilayah laut Indonesia bisa terancam, terutama di kawasan Riau dan Natuna yang kaya sumber daya. Pasir bukan sekadar bahan bangunan, pasir adalah kedaulatan. Tahun 2003, Presiden Megawati menghentikan ekspor pasir laut. Tahun 2007, Indonesia memberlakukan larangan total ekspor pasir darat ke Singapura. Dampaknya langsung terasa. Singapura mengalami krisis pasir, harga melonjak, proyek konstruksi tersendat. Singapura lalu beralih ke Malaysia, lalu Kamboja, lalu Vietnam. Tapi satu persatu negara-negara itu juga melarang ekspor pasir. Malaysia tahun 2019, Kamboja dengan larangan permanen sejak tahun 2017. Dunia mulai sadar bahwa pasir bukan sumber daya yang tak terbatas. Namun hati-hati, disinilah jebakan terbesarnya. Cerita pasir belum selesai. 20 tahun setelah larangan itu, pada bulan Mei tahun 2023, Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut lewat peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023. Pemerintah berdalih ini bukan penambangan pasir biasa, melainkan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Tapi para kritikus dan ekonom menilai Singapura lah yang paling diuntungkan, karena Singapura adalah importir pasir laut terbesar di dunia, dan Indonesia adalah pemasok historis terbesarnya. Lalu pada tahun 2025, Mahkamah Agung membatalkan beberapa pasal kunci peraturan tersebut karena dianggap bertentangan secara hukum dan berisiko lingkungan. 20 tahun larangan dibuka, lalu sebagian dibatalkan lagi. Perdebatan ini masih panas dan belum selesai. Tapi yang lebih gila lagi, pasir hanyalah lapisan pertama. Di bawah pasir ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tak terlihat, dan nilainya bukan jutaan dolar, bukan miliaran, tapi ratusan miliar dolar. Uang, bukan uang negara. Uang orang Indonesia, orang-orang kaya Indonesia yang diparkir di Singapura. Kantor pajak Indonesia pernah memperkirakan sekitar 3.000 triliun rupiah aset milik orang Indonesia berada di sana. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengutip studi yang lebih spesifik. Dari sekitar 250 miliar dolar kekayaan orang terkaya Indonesia yang disimpan di luar negeri, sekitar 200 miliar dolar atau sekitar 2.600 triliun rupiah berada di Singapura. Konteksnya, total dana kelola perbankan swasta di Singapura saat itu sekitar 470 miliar dolar. Artinya, uang orang Indonesia bisa mencapai hampir separuh seluruh industri wealth management Singapura. Separuhnya dari satu negara. Setiap rupiah orang kaya Indonesia yang diparkir di Singapura adalah modal yang bekerja untuk ekonomi Singapura, bukan untuk membangun jalan, sekolah, atau pabrik di kampung halamannya sendiri. Ini bukan pencurian. Ini lebih buruk dari pencurian. Ini adalah pilihan. Bukti paling keras datang dari program teks amnesti Jokowi tahun 2016 hingga 2017. Saat orang Indonesia diminta melaporkan aset luar negeri mereka, Singapura menjadi sumber deklarasi terbesar, sekitar 751 triliun rupiah, atau 73% dari seluruh aset luar negeri yang dideklarasikan. Tapi ada satu hal yang luput dari penjelasan tadi. Dari semua aset yang dideklarasikan itu, yang benar-benar dipulangkan jauh lebih kecil. Sebagian besar uang memilih tetap tinggal di Singapura. Bahkan dilaporkan otoritas di Singapura sempat menawarkan insentif agar dana tetap di sana. Ini adalah tarik-menarik yang eksistensial. Indonesia ingin uangnya pulang untuk membangun. Singapura punya kepentingan menahannya. Dan di antara dua kepentingan itu, pemilik uangnya, orang Indonesia, memilih Singapura. Itulah yang membuat ironi ini begitu menyakitkan. Dan disinilah yang banyak orang lewatkan. Singapura tidak perlu memaksa siapapun. Sistemnya cukup menarik. Pajak rendah, hukum yang kuat, kerahasiaan yang terjaga, stabilitas politik yang tak tertandingi di kawasan. Singapura adalah brankas yang membuka pintunya lebar-lebar. Sekarang mari kita beralih ke lapisan ketiga. Lapisan yang sering disebut sebagai bukti hubungan saling menguntungkan. Tapi yang juga menyimpan pertanyaan paling kritis yang belum terjawab. Investasi. Singapura adalah sumber investasi asing terbesar di Indonesia selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Pada tahun 2024, investasi langsung dari Singapura mencapai 20,1 miliar dolar, setara dengan 52,5% dari seluruh investasi asing yang masuk ke Indonesia tahun itu.
Lebih dari separuh investasi asing Indonesia datang dari satu negara kecil di ujung semenanjung Malaya. Angka ini terdengar luar biasa, dan memang luar biasa. Tapi ada catatan penting yang harus kita baca sebelum kita bersorak. Namun hati-hati, disinilah jebakan terbesarnya. Sebagian besar investasi yang tercatat sebagai investasi Singapura ini sebenarnya bukan murni uang Singapura. Investor dari Cina, Amerika Serikat, Malaysia, Australia, mereka sering masuk ke Indonesia lewat Singapura. Karena Singapura adalah pintu gerbang keuangan, pajak rendah, hukum kuat, kemudahan mendirikan perusahaan. Jadi Singapura berperan sebagai perantara. Mereka mengambil fee jasa keuangan, hukum, perbankan. Uang 20 miliar dolar itu tidak boleh ditafsirkan seolah Singapura sedang memberi modal ke Indonesia secara sepihak. Logika pembagian peran yang sering dipakai pejabat berbunyi begini. Singapura adalah hub keuangan, Indonesia adalah hub manufaktur. Kedengarannya adil, kedengarannya saling melengkapi. Tapi pertanyaan kritisnya adalah, dalam pembagian itu siapa yang menangkap nilai tambah lebih besar? Sebuah pabrik yang memproduksi barang mendapat margin tipis, sebuah bank yang membiayai pabrik itu mendapat bunga stabil, sebuah firma hukum yang menyusun kontraknya mendapat fee besar, sebuah bursa yang memperdagangkan sahamnya mendapat komisi terus-menerus. Siapa yang jadi pabrik, siapa yang jadi bursa? Tapi yang lebih gila lagi, untuk investasi dan uang hanya 2 dari 5 arus yang mengalir dari Indonesia ke Singapura. Arus ketiga adalah sesuatu yang lebih personal, lebih dekat ke rumah, lebih menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan orang Indonesia. Manusia. Pada tahun 2023, Singapura menerima 2,3 juta turis dari Indonesia. Sementara Indonesia hanya menerima 1,4 juta dari Singapura. Arus ini tidak seimbang, dan ketidakseimbangan itu punya makna ekonomi yang besar. Pada Januari hingga September 2024 saja, turis Indonesia membelanjakan sekitar 2,13 miliar dolar Singapura, belum termasuk hiburan dan kasino. Indonesia adalah salah satu pasar turis terpenting bagi Singapura. Sampai-sampai Singapore Tourism Board menggandeng Garuda Traveloka, bahkan Gojek, untuk menjaga arus ini. Tapi ada satu arus yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar belanja. Setiap tahun, sekitar 250.000 orang Indonesia berobat ke Singapura, lebih dari separuh total wisatawan medis Singapura. 1/4 juta orang setiap tahun dari satu negara. Jokowi pernah menyebut Indonesia kehilangan potensi devisa sekitar 11,5 miliar dolar per tahun, sekitar 180 triliun rupiah, karena warganya berobat ke luar negeri. Uang itu cukup untuk membangun puluhan rumah sakit modern di Indonesia, tapi ia mengalir ke Singapura dan Malaysia. Mengapa? Karena ada permintaan kelas menengah atas Indonesia yang tidak terlayani di dalam negeri. Bukan karena orang Indonesia tidak cinta tanah air, tapi karena sistem kesehatan kita belum mampu menjawab kepercayaan mereka. Itu adalah kegagalan struktural, bukan kegagalan individu. Uang orang sakit dan turis kelas menengah kita, semuanya mengalir ke selat yang sama. 3 jenis ekspor yang jarang dihitung tapi nilainya miliaran dolar. Dan di balik semua itu ada satu dimensi lagi yang bahkan lebih mendasar, energi dan udara. Singapura kecil dan miskin sumber daya alam, tidak punya ladang minyak, tidak punya hutan, tidak punya sungai besar. Untuk bertahan hidup sebagai negara industri dan keuangan, ia membutuhkan energi dari luar. Dan energi itu selama puluhan tahun datang dari Indonesia. Singapura mengimpor gas alam via pipa dari Indonesia, dari West Natuna dan Sumatera Selatan sejak awal tahun 2000-an, termasuk kesepakatan senilai 9 miliar dolar selama 20 tahun yang dimulai tahun 2003. Gas yang menyalakan lampu-lampu Singapura, gas yang menggerakkan mesin-mesin industrinya. Kontrak gas pipa Indonesia ke Singapura berakhir akhir tahun 2028 dan pasokannya menurun seiring naiknya kebutuhan domestik Indonesia. Singapura kini buru-buru diversifikasi ke LNG, gas alam cair, dan membangun terminal LNG kedua. Posisi tawar Indonesia dalam soal energi ini sebenarnya menguat, tapi apakah kita menyadarinya? Lalu ada satu fakta yang bahkan lebih mengejutkan dari semua yang sudah kita bahas. Sejak tahun 1946, saat Indonesia masih berperang merebut kemerdekaan, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Keputusan ISAO yang dibuat saat Indonesia belum berdiri kokoh sebagai negara.
76 tahun. Selama 76 tahun, pesawat yang terbang di atas wilayah Indonesia sendiri, di atas Riau, di atas Natuna, harus meminta izin kepada Singapura, bukan kepada Jakarta. Ini bukan metafora tentang ketergantungan. Ini adalah ketergantungan yang paling harafiah. Baru pada tahun 2022 lewat perjanjian Flight Information Region yang diratifikasi Perpres nomor 19 tahun 2022, pengelolaan ruang udara itu dikembalikan ke Indonesia 76 tahun. Itu adalah contoh nyata kemandirian yang baru direbut kembali. Dan kita hampir tidak merayakannya. Dan sekarang dimensi terbaru dari ketergantungan ini sedang terbentuk di Pulau Batam, hanya 20 km dari Singapura. Di sini pola lama sedang mengambil wajah baru, bukan pasir, bukan gas, tapi data. Singapura kehabisan lahan dan listrik untuk membangun pusat data baru. Solusinya? Batam. Perusahaan-perusahaan Singapura memanfaatkan lahan, listrik, dan tenaga kerja Indonesia yang lebih murah. Nongsa Digital Park disebut sebagai jembatan digital antara dua negara. DBS dan UOB bahkan menyalurkan pinjaman sebesar 6,7 triliun rupiah untuk satu proyek pusat data di sana. Pola ini selalu sama. Singapura punya modal, merek, dan jaringan global. Indonesia punya lahan, energi, pasir, dan orang. Yang jadi pertanyaan abadi, siapa yang menyimpan untung terbesarnya? Siapa yang menangkap margin? Siapa yang memiliki mesinnya? Dan siapa yang hanya menyewakan gudangnya? Dan disinilah yang banyak orang lewatkan. Semua lapisan yang sudah kita bahas, pasir, uang, investasi, manusia, energi, udara, data, semuanya membentuk satu pola struktural yang berulang selama puluhan tahun. Pola yang perlu kita bedah dengan kejujuran yang brutal. Inilah inti dari perdebatan yang paling sensitif dan paling penting. Apakah Indonesia sengaja ditahan agar tidak maju? Atau apakah kita sedang melihat dinamika ekonomi regional yang wajar yang kebetulan menempatkan Indonesia di posisi yang kurang menguntungkan? Mari kita hadapi pertanyaan ini dengan jujur, karena jawaban yang mudah yang menyalahkan satu pihak sepenuhnya adalah jawaban yang paling berbahaya. Bukan karena tidak ada yang salah, tapi karena ia mengalihkan perhatian dari akar masalah yang sesungguhnya. Argumen pertama, ada ketergantungan struktural yang nyata. Indonesia mengekspor bahan mentah dan setengah jadi, pasir, gas, batu bara, mineral, minyak sawit dengan nilai tambah rendah. Singapura mengolah, memperdagangkan, membiayai, dan menangkap margin tinggi lewat jasa keuangan, perdagangan, dan logistik. Modal orang kaya Indonesia diparkir di Singapura, bukan diputar di dalam negeri. Otak dan dompet kelas menengah, mahasiswa, pasien, turis, profesional mengalir keluar. Hasilnya, Indonesia terjebak sebagai penyedia input, sementara nilai tambah dipanen tetangga. Selama pola ini bertahan, Indonesia sulit naik kelas. Namun, dan ini harus dikatakan dengan sama kerasnya, tudingan bahwa Singapura secara sengaja melarang Indonesia maju adalah klaim yang sulit dibuktikan. Singapura bertindak demi kepentingannya sendiri. Seperti negara manapun di dunia, itu bukan kejahatan. Itu adalah logika dasar kedaulatan. Hambatan terbesar Indonesia justru ada di dalam negeri sendiri. Korupsi dan kebocoran anggaran yang menggerogoti dari dalam. Presiden Prabowo sendiri menyebut Indonesia kehilangan sekitar 2.800 triliun rupiah per tahun akibat korupsi dan kebocoran. Angka yang lebih besar dari seluruh investasi asing yang masuk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mandek di sekitar 5% lebih dari satu dekade, di bawah target 7% yang dibutuhkan untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Bukan karena Singapura memblokir jalan, tapi karena kita belum menemukan mesin pertumbuhan yang cukup kuat. Dan hubungan ini saling menguntungkan dalam arti yang sesungguhnya. Indonesia butuh hub keuangan, akses pasar global, dan transfer teknologi yang Singapura tawarkan. Singapura butuh pasar, sumber daya, tenaga kerja, dan ruang yang Indonesia miliki. Ini bukan hubungan penjajah dan terjajah, tapi juga bukan hubungan yang setara. Cara membingkai yang paling jujur adalah ini. Singapura tidak perlu menahan Indonesia. Selama kita mengekspor pasir, memarkir uang di sana, berobat ke sana, dan mengirim sarjana terbaik ke sana, kita menahan diri kita sendiri. Pertanyaannya bukan siapa yang menjajah kita, tapi kenapa kita terus memilih jadi pemasok, bukan pemain.